Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke topik 5, yaitu ruang kolaborasi tentang rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang diampu oleh Pak Ringky Agustinsa SPD MPD. Baik, sebelum kita mulai diskusi, mari sama-sama kita buka untuk presentasi pada pagi hari ini dengan melepaskan nafas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan pada bagian yang pertama, yaitu pada lembar kerja yang B. Oke, boleh next. Oke, adapun anggota kelompok 1 yang pertama saya sendiri, Agung Royhan. Kemudian yang kedua ada Rizka Octavia, dan yang ketiga ada Sasmita Mutiara. Oke, next. Oke, pada kesempatan ini kami akan memaparkan lembar kerja W. Lembar kerja W yaitu where atau why. Guru membantu peserta didik mengetahui dari mana pengetahuannya berasal, mengapa mereka mempelajari hal tersebut. Jadi, di sini mengingatkan guru untuk secara jelas menjelaskan kepada peserta didik mengenai tujuan pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, siswa juga butuh mengetahui target yang harus dicapainya, bagaimana proses penilaiannya, sehingga siswa dapat memonitor kemajuan pemahamannya. Baik, adapun untuk beberapa pertanyaan, yang pertama yang akan disampaikan oleh Sasmita, pada Sasmita disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan pertama ialah apa tujuan pembelajaran Anda? Tujuan pembelajaran sesuai dengan aspek W, yaitu mengarah pada kata where dan why, yaitu memastikan bahwa peserta didik memahami akan kemana dan mengapa mempelajari hal tersebut. Adapun tujuan pembelajaran yang kami ambil pada materi barisan aritmatika yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika melalui diskusi kelompok dengan benar. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Posisi kemampuan peserta didik dapat dilihat dari tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan berada pada level taksonomi Bloom yaitu C3 atau menyelesaikan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa tujuan pembelajaran tersebut seperti itu? Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran pada fase F kelas 11 SMA dan masing-masing pokok bahasan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dengan mencapai tujuan tersebut, peserta didik akan memperoleh dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika lebih lanjut. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sasmita atas penyampaiannya. Untuk pertanyaan yang keempat akan dijelaskan oleh Rizka. Pada Rizka disilakan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Dengan menetapkan unjuk kerja dalam 6 aspek Understanding by Design ini, guru dapat merancang pengalaman pembelajaran yang luas dan mendukung perkembangan peserta didik dalam pemahaman dan penerapan konsep barisan aritmatika. Berikut unjuk kerja dalam 6 aspek UPD. Yang pertama yaitu menjelaskan. Peserta didik mampu menjelaskan hasil kerja kelompoknya secara akurat, koheren, sistematis, dan prediktif melalui presentasi yang ada pada fase mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kedua yaitu menafsirkan. Peserta didik mampu menafsirkan permasalahan yang terdapat pada LKPD. Yang ketiga, menerapkan. Peserta didik mampu menerapkan pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada LKPD secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu memiliki perspektif. Peserta didik mampu memiliki perspektif dengan menunjukkan kemampuan mereka dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKPD berdasarkan sudut pandang masing-masing kelompok. Yang kelima yaitu berempati.
Peserta didik mampu berempati dengan cara menerima masukan dan kritikan dari anggota kelompoknya ataupun kelompok lain secara terbuka. Nah, yang terakhir yaitu memiliki pengetahuan diri. Peserta didik memiliki pengetahuan diri dengan cara mampu berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKPD secara bijak. Selanjutnya yaitu apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Nah, yang pertama yaitu sistematis. Sistematis merupakan proses penyelesaian masalah secara terstruktur dan mengikuti pola atau urutan tertentu sesuai dengan penyelesaian yang diinginkan, sehingga mudah dipahami dan dapat dibenarkan. Nah, bisa dilihat itu skor penilaian dengan poin 4 yaitu baik peserta didik mampu mengerjakan soal uraian secara terstruktur dan benar. Poin 3 itu cukup, peserta didik mampu mengerjakan soal uraian namun kurang terstruktur dan benar. Nah, selanjutnya itu poinnya 2, kurang baik, peserta didik mampu mengerjakan soal uraian namun tidak terstruktur dan kurang tepat. Baik, terima kasih. Diserahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rizka. Saya akan melanjutkan untuk pertanyaan yang kelima, yaitu apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Di sini kriteria yang kedua yang kami ambil yaitu selain sistematis tadi, perspektif. Perspektif merupakan pada saat peserta didik mempunyai kesadaran yang tajam atau menunjukkan kemampuan untuk melihat, memahami atau menyadari sesuatu dengan mudah, cepat dan cerdik. Cepat mengerti artinya peserta didik cepat memahami dan mengerti penjelasan dari guru saat proses pembelajaran. Memiliki banyak ide serta dapat menemukan pemecahan suatu masalah dengan pemikiran sendiri sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Nah, di sini kami telah membuat rubrik penilaian, ada aspek penilaian perspektif dan skor penilaian, ada baik, cukup, dan kurang baik. Yang baik memiliki poin 4, yaitu peserta didik cepat dalam memahami materi, dapat menyelesaikan soal, dan dapat menjelaskan pemahaman dengan ide melalui pemikiran sendiri sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari sebelumnya. Kemudian pada aspek cukup, pada penilaian yang cukup atau poin 3, peserta didik lambat dalam memahami materi, agak kesulitan dalam menyelesaikan soal, dan belum dapat menjelaskan pemahaman dengan ide melalui pemikiran sendiri. Sedangkan yang poin 2, yaitu kurang baik, peserta didik kesulitan dalam memahami materi, kesulitan dalam menyelesaikan soal, dan belum dapat menjelaskan pemahaman dengan ide melalui pemikiran sendiri yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dia pelajari sebelumnya. Oke, dua aspek tersebutlah yang dapat kami sampaikan pada pertanyaan kelima. Mungkin itu akhir dari presentasi kami dari kelompok 1 tentang lembar kerja W dalam UBD. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Dan jika teman-teman ada yang ingin dikomentar atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tuliskan di kolom reply. Mungkin itu dari kami. Tadi kami buka dengan basmalah. Sekarang sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.